Jadi kasus 300 triliun yang menguap sekarang ini, itu keteledoran atau konspirasi? Kasus 300 triliun itu makar Allah itu. Karena mereka melawan Allah. Jadi kan ini kasus dari mulai dari kasus anaknya Rafael. Iya, itu ininya, triggernya. Tapi kenapa mesti geser menjadi kasus? Kan karena orang kemudian ngebongkar kekayaannya Rafael Alun Trisambodo. Kasus sebenarnya kan kasus antara si anak petinggi Ansor itu, GP Ansor, sama anaknya. Kok bergeser larinya kasus pajak? Makar Allah. Jadi telah terjadi makar Allah itu yang pada kemah itu di beberapa wilayah. Satu, wilayah kepolisian. Kepolisian dua, kasusnya Sambo sama kasusnya Teddy Minahasa. Satu ya. Lalu berikutnya kasus pendidikan. Terbongkar para rektor. Artinya yang terjadi adalah bobroknya pendidikan muncul di situ. Kasus berikutnya adalah perpajakan dan cukai sekarang nih. Muncul juga kayak gitu. Lalu berikutnya juga muncul kasus bagaimana perpolitikan lewat yang namanya keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kan kebongkar, semuanya kelihatan gitu. Apa poinnya? Poinnya sesungguhnya ketika orang teriak-teriak saya berbuat kebaikan tapi sesungguhnya terjadi kerusakan gitu ya, maka seperti pernyataan pahala siapa yang KPK Pahala Nainggolan bahwa begitu rusaknya yang namanya infrastruktur, kan pernyataan ini jelas tuh bagaimana ceritanya. Yang kedua, kebocorannya juga tinggi. Nah, ketika diambil dalam struktur pembiayaan, siapa yang menikmati? Swasta. Benar nggak pernyataan swasta menikmati? Gampang. Pernyataan Sri Mulyani kita balikin. Bahwa biaya logistik tetap tidak bisa bersaing dengan negara tetangga dan tetap tinggi, yakni 23,5% dan kalah bersaing dengan negara tetangga. Selesai. Artinya kasus-kasus yang muncul itu Pak Ihsan menilai ini tangan Tuhan turun ya, karena mereka lagi nggak mampu mengungkap itu ya. Iya. Jadi ada yang saya bilang tadi, Joko Widodo terkena sama ucapannya sendiri. Berbalik dia kena, kan dia bilang dia mungkin mau gitu. Kalau soal SMA segala macam udah dibilang. Tapi paling tidak saya udah ngomong duluan soal 7%, lo nggak akan pernah bisa 7% sebelum orang lain. Nah sekarang ini saya berpendapat gitu. Soal 35.000 juga salah asumsi. 35 megawatt. Listrik itu ya? Salah asumsi, dan itu saya ngomong dulu juga nih media center DPR. Salah itu semuanya, dan sekarang terbukti semuanya berantakan semuanya gitu. Itu artinya kembali lagi pemimpin itu harus punya kompetensi tadi ya. Iya. Jadi selain kompetensi tentu soal integritas ya. Kompetensi, integritas, dan paling tidak kejujuran. Kejujuran itu demikian luar biasa dibutuhkan pada seorang. Jadi boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Jadi seorang pemimpin dimanapun dia boleh salah. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi dilarang keras berbohong. Faktanya rezim ini berbohong sejak banyak bohong sejak awal. Oke. Terima kasih Pak Ihsan. Berbohong paling. Sebenarnya bukan hanya kasus Komisi 3 yang kayak gini. Tapi kita fokus Komisi 3 dulu. Secara umum, administratif itu memang bisa menjadi palang pintu. Jadi palang pintu. Palang pintu. Iya. Jadi bisa, dan itu bukan, makanya saya bilang bukan hanya Komisi 3. Berbagai komisi lain terkadang masalah administratif jadi palang pintu. Dan itu bukan hanya di DPR. Di eksekutif juga palang pintu administrasi. MPR sama begitu juga. Semua. Jadi ini yang disebut dengan politik administratif. Satu. Yang kedua, memang kalau tanpa persetujuan dari ketua bidang yang ada di DPR-nya, ya nggak bisa keluar. Itu memang begitu. Prosedurnya begitu. Memang begitu. Jadi nggak bisa keluar. Ini bidang hukum. Siapa di bidang hukum di DPR-nya yang bersama Puan? Siapa wakilnya? Saya lupa, nggak tahu siapa gitu ya. Sekarang dari Golkar, Pak Ludwig Paulus ya, untuk bidang Polkam itu. Siapa? Pak Ludwig Fredrik Paulus ya. Oh, Sekjen. Oke. Ya, kita bisa ngerti lah. Udah bisa ngerti lah itu. Jadi yang saya mau sampaikan adalah itu akan melakukannya begitu gitu. Yang berikutnya adalah kalau kita ngambil begitu, maka problem besar pada bangsa ini adalah yang kita tidak ketahui dan kemudian kita baru sadar belakangan. Kenapa saya bilang Komisi 3 ini begini?
Soal Komisi 3 dengan Mahfud Ditunda, itu kan cuma sekedar rapat dengar pendapat atau rapat kerja. Rapat kerja. Anda tahu nggak bahwa yang namanya DPR diamputasi ketika hasil pansusnya nggak bisa dijalanin? Hasil pansusnya nggak bisa dijalanin. Yang di dalam hasil pansus itu ada pembuktian strategic transfer pricing. Dan itu bukan cuma kerja DPR, itu kerja dari berbagai instansi membuktikan ada pengalihan pendapatan menjadi biaya. Nggak bisa jalan. Jadi soal Komisi 3 terhadap Mahfud sepele. Wong ini ada hasil pansus.